Indonesia adalah negara yang cukup unik dalam hal dunia otomotif. Kenapa? Ya karena ketika banyak negara sudah banyak yang pindah fokus ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti EV atau hybrid. Tapi di Indonesia masih setia dengan mobil bertenaga bahan bakar minyak. Sebenarnya hal tersebut masih wajar aja karena Indonesia adalah negara yang berkembang. Dan negara berkembang cenderung akan sulit untuk melakukan transisi secara masif. Kenapa? Ya karena ekonomi Indonesia belum merata sepenuhnya dan belum sejahtera sepenuhnya. Yang pada akhirnya dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, membeli mobil bensin jauh lebih masuk akal daripada membeli EV. Dan alasan utamanya tentu aja baterai. Harga baterai EV tidak murah, tentu aja nggak murah karena harganya bisa setengah dari harga mobilnya sendiri. Walaupun ada garansi, tapi tetap aja rata-rata garansinya hanya 8 tahun dan untuk kebanyakan orang Indonesia dengan ekonomi rata-rata, menggunakan mobil biasanya sampai 10 tahun lebih. Belum lagi kebanyakan orang juga akan memikirkan harga jual kembali. Dan sayangnya, harga jual EV benar-benar nggak stabil, bahkan bisa dikatakan cukup anjlok. Kenapa bisa? Ya karena semua mengacu dengan status baterainya. Semakin lama penggunaan, akan semakin anjlok juga harganya. Jadi ya, EV terkadang belum bisa diterima secara masif oleh konsumen Indonesia dengan alasan-alasan tersebut. Makanya mobil combustion masih menjadi primadona di sini. Tapi, udah mobilnya masih menggunakan pembakaran, banyak juga orang yang masih memikirkan konsumsi BBM. Sebenarnya hal ini nggak salah sih, karena selain nyaman, kita juga mau mobil yang hemat bahan bakar. Namun, kalau kita ngomongin mobil pembakaran non-hybrid, rata-rata konsumsi BBM-nya ya ada di angka 1:10-14 dalam kota, dan 1:15-17 untuk luar kota. Belum lagi kalau bensin yang dipakai non-subsidi, yang pada akhirnya sebenarnya ya nggak irit-irit banget. Dengan kondisi ini akhirnya muncul satu jawaban yang hampir mutlak untuk kebanyakan orang Indonesia, yaitu mobil diesel. Ya, mobil diesel dalam beberapa tahun terakhir benar-benar digemari banget oleh masyarakat Indonesia. Saking digemarinya, harga bekas mobil diesel apalagi yang turbo nih, walaupun tahunnya udah tua, harganya masih aja mahal, alias kegoreng terus. Dan lagi-lagi, kondisi ini membuktikan kalau diesel memang sangat populer di Indonesia. Bagaimana tidak? Dengan turbo, tenaga mesin diesel bisa terdongkrak. Selain itu, harga solar juga cenderung lebih murah dari bensin. Walaupun yang non-subsidi sekalipun, harganya juga masih cukup oke. Mengingat konsumsi bahan bakar mobil diesel bisa dibilang lebih irit sedikit daripada mobil bensin. Jadi ya, mobil diesel akan selalu menjadi favorit orang Indonesia. Wadaw, harga solar non-subsidi ternyata naik. Naiknya nggak tanggung-tanggung, hampir 2 kali lipat. Kasarnya, yang biasanya kalian isi bensin full tank di 600.000 bisa sampai 1 juta lebih. Kalau kondisinya begini, apakah mobil diesel masih menjadi mobil favorit? Dan bagaimana kondisi mobil diesel bekas saat ini? Apakah harga bekasnya baik-baik aja dengan kondisi ini? Karena yang kita tahu, harga bekas mobil diesel itu benar-benar kegoreng terus dan stabil banget. Untuk saat ini, tentu aja mobil diesel langsung tidak menjadi mobil favorit kebanyakan orang lagi. Karena yang niatnya mau cari irit, tentu aja tidak akan bisa mendapatkan hal ini lagi. Tapi kan solar subsidi masih aman aja. Pakaiin aja solar busuk, seharusnya masih aman-aman aja. Bentar, memang benar, Fortuner atau Innova Reborn atau bahkan Pajero generasi terbaru secara harfiah masih bisa menggunakan solar busuk. Dan mobilnya akan tetap bisa jalan seperti biasa, walaupun akan ada pengurangan performa. Tapi dengan sedikit sentuhan remap, tenaga yang hilang tersebut bisa dikembalikan sebenarnya. Namun pertanyaannya, apakah bisa membeli solar subsidi di mobil baru? Jawabannya sayangnya nggak bisa. Tapi ya kalian tahulah, banyak oknum calo yang bisa bikin barcode di mobil diesel. Walaupun katanya udah susah saat ini, tapi ya selama kalian menyelam lebih dalam, pasti ketemu aja tuh calo yang jago. Iya kan? Jika beli solarnya bisa diakalin, apakah kondisi mobil diesel di pasar bekas masih akan stabil? Sayangnya nggak gitu, karena ya itu tadi, itu agak sulit dilakukan. Selain itu, permintaan mobil diesel juga langsung turun. Walaupun belum diketahui berapa persen turunnya, tapi sejauh ini sudah diketahui penjualannya cukup turun. Bahkan menurut beberapa artikel yang ada, untuk menarik perhatian konsumen terhadap mobil diesel di kondisi seperti ini, beberapa penjual mobil bekas mulai mengkoreksi harga mobil diesel, alias diturunin harganya. Dan diketahui sejauh ini juga, harga bekas mobil diesel udah turun sebanyak 5%. Ya, harganya langsung turun 5% dalam waktu yang singkat setelah kenaikan harga diesel non-subsidi. Jika kita lihat lebih lanjut, hanya dalam waktu sesaat aja harga mobil diesel bisa turun 5%. Bagaimana jika kondisi ini terus berlanjut? Dan biasanya nih di Indonesia, jika suatu harga sudah naik, walaupun suppliernya udah turun harganya ya akan tetap naik, walaupun tidak signifikan. Karena ya gimana ya, harga melambung tinggi aja ada yang beli, kenapa harus diturunin ke harga awal lagi?
Jadi kondisinya seperti itu. Kemungkinan besar era diesel memang akan segera berakhir. Berakhir di sini dalam arti tidak menjadi favorit lagi ya. Dan mungkin orang yang berpikir membeli mobil diesel demi keiritan akan beralih ke hybrid atau mungkin EV sepenuhnya. Menariknya lagi adalah, jika pasar bekas terdampak, bagaimana dengan pasar barunya? Jawabannya terdampak juga. Dan menurut Toyota, lonjakan harga diesel ini langsung memberikan dampak untuk jangka pendeknya, yang berarti konsumen akan menahan diri untuk membeli mobil diesel saat ini. Tapi kan yang beli mobil diesel secara baru, apalagi mau beli Toyota, katakanlah Fortuner atau Hilux double cabin. Bukannya orang sukses ya, orang banyak duit dan sebagainya. Kenapa masih mikirin harga diesel kalau mereka orang kaya dan sukses? Secara harfiah yang membeli Fortuner atau Hilux double cabin ya emang orang kaya, karena harga mobil tersebut nggak murah, yaitu setengah miliar lebih untuk tipe tertingginya. Tapi nih, walaupun yang beli orang kaya, walaupun membeli Fortuner hanya ingin menaikkan status sosial aja, jika harga solar 25.000 per liter, kayaknya akan tetap mikir deh. Kenapa? Ya balik lagi, salah satu kelebihan mobil diesel cuman lebih irit dan harga BBM-nya masih masuk akal. Karena mau bagaimanapun, mobil diesel ya nggak nyaman, karena getarannya kuat, suaranya berisik, bau knalpotnya juga nggak enak. Jadi kalau kelebihan utamanya udah hilang, untuk apa lagi membeli mobil diesel? Iya kan? Masalahnya di sini adalah, ketika harga solar naik, permintaan mobil diesel menurun dari pasar bekas atau baru, khususnya pasar baru nih. Ini bisa berdampak ke produsennya. Misalnya dua produsen Jepang yang cukup bergantung dengan mobil diesel mereka, yaitu Toyota dan Mitsubishi. Jika permintaan mobil diesel mereka turun, tentu aja target penjualan mereka tidak akan pernah tercapai. Jika target penjualan tidak pernah tercapai, finansial akan goyang. Jika finansial goyang, banyak tenaga kerja mereka yang akan di-PHK. Apalagi pasar Indonesia masih disuguhin dengan EV saat ini. Mau jenis apapun, hampir sudah ada semua segmennya. Dari yang murah sampai yang mahal. EV di Indonesia sudah cukup lengkap. Dan sayangnya produsen Jepang saat ini masih belum bisa bersaing di pasar EV. Jika kondisinya seperti ini, apakah mungkin ada produsen lainnya yang akan menyusul Honda Prospect? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Tapi ya semoga aja perang segera berakhir dan harga diesel bisa turun kembali. Nggak perlu turun ke harga normal, setidaknya rasional. Terakhir, apakah layak membeli mobil diesel saat ini? Jawabannya tentu aja tidak. Mau beli baru atau bekas, jawabannya tentu aja tidak layak. Tapi jika harga bekasnya terus anjlok sampai 30% misalnya, tentu aja masih cukup layak dipertimbangkan. Asalkan kalian punya keyakinan yang kuat kalau harga diesel di Indonesia tidak akan stabil di harga 18-20 ribu di kemudian hari. Karena sekali lagi, sekali naik, biasanya akan susah turun, walaupun suppliernya sudah menurunkan harga. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.